Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Di hari yang mulia, juga di bulan yang mulia, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan ibadah kita bersama. Dengan diantara caranya adalah selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita rasakan bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa istiqomah dalam ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan khatib sampaikan adalah Muwassafatul al-Hajj al-Mabrur. Ciri-ciri atau tanda haji yang mabrur. Kita mengetahui bahwa ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum muslimin, kepada mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah, baik secara finansial, kesehatan, maupun keamanan dalam perjalanan hamba-hambanya ke Baitullah. Maka ibadah haji yang ditunaikan oleh kaum muslimin, yang mana pada saat ini kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru dunia, diperkirakan ada 3 juta kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan kemarin kita bisa melihat tayangan langsung wukuf para jamaah haji di tanah wukuf di Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu harus
disertai adanya wukuf di Arafah, bagian daripada rukun haji. Dan ini tentu memiliki ibrah pelajaran yang sangat penting. Maka wajar al-hajju madrasah, bahwa ibadah haji itu bagaikan madrasah. Yang mana kita pahami madrasah itu adalah untuk menimba ilmu pengetahuan, di mana kaum muslimin dalam ibadahnya melaksanakan ibadah haji itu, mereka melakukan rangkaian ibadah dalam ibadah haji. Setelah kemarin wukuf di Arafah, semalam mabit di Musdalifah, kemudian ba'da subuh berangkat menuju Mina dalam rangka untuk melempar jumrah. Setelah melempar jumrah, berangkat menuju ke Masjidil Haram dalam rangka untuk tawaf, ifadah, dan sa'i, dan seterusnya. Dan ini bagian daripada rangkaian ibadah haji yang memiliki pelajaran yang sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan haji. Maka wajar ibadah haji memiliki makna yang begitu penting dalam kehidupan kaum muslimin, dan haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur kita. Seseorang ketika sudah satu kali melaksanakan ibadah haji, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji yang lainnya. Maka ibadah haji yang dilakukan berikutnya adalah tergolong ibadah haji yang sunnah. Ikhwatal iman hafizakumullah. Karena ibadah haji yang begitu syarat dengan manfaat yang begitu besar dalam kehidupan kaum muslimin, terutama para hujjaj, maka ada beberapa muwassafat, ciri-ciri ibadah haji yang tergolong mabrur. Haji mabrur itu artinya adalah haji yang baik. Karena mabrur kalau kita telaah, kita runut, berasal dari kata birrun. Barra yabirru mabrur. Mabrur itu isim maf'ul. Artinya apa? Sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara lughah. Tentu secara istilah banyak ulama memberikan pengertian haji mabrur. Di antara pengertian itu adalah haji yang mabrur adalah haji yang Allah terima, sehingga dalam berikutnya, kehidupan berikutnya orang yang haji mabrur itu akan senantiasa terbimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muwassafat tentang haji mabrur itu hal yang penting yang harus kita ketahui, terutama saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Di antara ciri tanda haji mabrur itu adalah adanya niatul ikhlas. Ibadah yang dilakukan itu murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberangkatan hendaknya ibadah haji kita itu harus kita barengi dengan niat yang ikhlas. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, bahwa salatku, wa nusuki, ibadahku termasuk ibadah haji, itu dalam rangka dikerjakan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat ikhlas merupakan syarat mutlak seorang hamba, seorang muslim ketika melaksanakan ibadah haji. Ketika ingin hajinya itu menjadi haji yang mabrur. Tidak ada niat yang lain, riya, sum'ah, dan seterusnya. Itu hendaknya harus dijauhkan dalam kehidupan orang yang ingin mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian yang kedua adalah
ittiba'u syariah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting sehingga ibadah kita itu sesuai dengan standar syariah, sesuatu yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya untuk dalam beribadah itu harus sesuai dengan aturan agama yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, kata Allah, ya, kerjakan, laksanakan haji dan umroh dengan baik dan sempurna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam melaksanakan haji dan umrah, dalam Al-Quran dijelaskan secara global, secara mujmal, dan Nabi memberikan contoh kepada umatnya. Khudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil contoh dariku tata cara manasik ibadah haji. Dan inilah pentingnya fikih haji bagi kita, saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji. Karena dalam melaksanakan ibadah haji itu ada rukun, ada sunnah, ada adab, dan ada hal-hal yang harus dijauhi yang bisa merusak ibadah haji sehingga dia harus membayar dam, bahkan hajinya tidak sah. Maka hendaknya kita kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji harus diketahui tata cara kaifiyatu ibadah haji, tata cara bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Dan dalam buku fikih sudah dijelaskan dengan gamblang. Tapi terkadang teori dalam fikih itu sulit, perlu ada manasik, perlu ada contoh. Maka biasanya dari Kemenak memberikan latihan contoh bagaimana melaksanakan ibadah haji, tawafnya, sa'inya, dan seterusnya. Nah, ini barang penting karena ada penelitian yang mengatakan bahwa banyak jamaah haji itu kurang paham dalam melaksanakan tata cara ibadah haji. Dan ini sayang sekali karena sudah menunggu berpuluh-puluh tahun, membayar OE dan seterusnya, tapi persiapan fikihnya itu tidak disiapkan sehingga mengurangi kesempurnaan ibadah hajinya. Nah, jadi syarat kedua agar haji kita itu mabrur adalah apa? Harus cocok sesuai dengan syariat Islam yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-bu'du 'anil ma'asi wal itsmi. Menjauhi kemaksiatan dan dosa. Terutama sekali dalam melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu memang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat dan menunaikan ibadah haji itu benar-benar diketahui adalah orang-orang yang lebih siap daripada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketahuilah bahwa ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Maka barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji di tanah suci, maka janganlah melakukan rafas, melakukan jima atau hal-hal yang menjadi pendahului orang-orang berbuat jima. Muqaddimah orang berbuat jima. Wala fusuq, dan tidak berbuat kefasikan, perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak layak. Wala jidal, dan tidak perlu berdebat sesama
para kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena godaan, gangguan orang ibadah haji itu sangat besar, terutama sekali ketika tawaf saling berdesak-desakan, terkadang ya membuat emosinya itu muncul. Maka itu harus dijaga mulutnya, apalagi sikapnya. Memang inilah Al-Quran memberikan bagaimana agar kita itu menjadi haji yang mabrur, dan itu semua hendaknya dijauhi dalam melaksanakan ibadah haji. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Kemudian yang keempat adalah it'amut ta'am wa kalamut thayyib. Hendaknya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji hendaknya gemar memberi makan, bersedekah, dan mengucapkan kalamut thayyib, perkataan yang baik. Rasulullah SAW dalam hadisnya menegaskan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga baginya. Jadi pahalanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, dan haji itu mabrur, tidak ada pahalanya kecuali surga. Jadi hanya surgalah pahalanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, wa ma birruhu, apa perbuatan baik itu ya Rasulullah? Qala, atau haji mabrur seperti apa ya Rasulullah? Qala it'amut ta'am wa thayyibul kalam, memberi makan dan berkata yang baik. Nah, ini standar minimal dan ini mudah. Cuman yang jadi masalah, ya kan? Keistiqomahan kita, terutama yang sedang ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji, bisa nggak membiasakan ya untuk it'amut ta'am dan kalamut thayyib, berkata yang baik dan memberi makan kepada fuqara dan masakin. Dan inilah haji mabrur, dan ini Nabi langsung yang mengatakan. Nabi menjelaskan secara terang dan gamblang ketika ditanya, "Qila ya Rasulullah, ma biruhu, apa itu haji mabrur yang harus kita lakukan?" Adalah it'amut ta'am wa kalamut thayyib. Nah, ini di antara tanda ciri haji mabrur. Kemudian kelima adalah adamu akli al-muharramat. Yaitu apa? Menjauhi makanan-makanan yang dilarang, yang haram, baik secara zatnya atau ainnya. Baik itu benar-benar benda haram maupun benda halal tetapi didapat dengan cara yang haram. Itu bagian daripada tanda ciri haji yang mabrur. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak akan menerima sebuah amalan kecuali yang baik. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Dengan memahami haji mabrur, ini membantu kita, terutama saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji atau yang sudah melaksanakan ibadah haji, agar di antara muasafat ini menjadi koridor, ya, menjadi hal yang bisa menuntun kita agar kemabruran haji kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.